ya. Ini tali untuk di bawah telapak kaki. Kita harus tahu ya. Ini tali untuk di lutut. Ini tali untuk di pinggang. Ini tali untuk di dada. Ini tali untuk di atas kepala. Nah, sudah sedang lebih. Ya, kita boleh Pak? Tarik kamu. Ya. Yang pertama harus 5 kan? Tidak. Jadi berapa? Terserah. 7, 9, bahkan ada yang 3. Kok 3 Ustaz? Karena mayatnya bayi. Benar nggak? Untuk apa banyak kepala, kaki, tengah. Yang poin pertama, jangan ada seolah-olah ketentuan harus. Bapak Ibu berhadapan dengan saya. Oh mesti 5. Karena 5 waktu dalam sehari semalam. Mengatur-ngatur. Oh mesti 7 karena 7 hari dalam seminggu. Mengatur-ngatur. Mesti 9 karena 9 dalam kandungan. Mengatur-ngatur. Jadi ya, enggak. Intinya main terbungkus, guys. Mungkin saya bilang mungkin. Nggak mustahil 5, 10, 20 tahun ke depan itu bakal setting. Benar kan? Karena kecanggihan zaman. Boleh, silakan aja. Yang penting main terbungkus. Kalau nggak dibuka lagi, nah jadi jangan dipermasalahkan masalah jumlah. Tadi wasalah itu asalnya 7. Kacang betul aja ibu 7. Ibu 7 ya 7 silakan. Yang mau saya sampaikan, tidak ada keharusan berapa jumlah tadi selesai. Oke? Lalu kita benar lapis pertama. Buka akhir. Iftah. Al-Izar. Saya lapis pertama. Bentar. Nah, aku. Nanti bakal ibu seperti. Bentar, satu sini. Bilang namanya. Ya. Nah, bentar. Jadi Bapak Ibu, ini kain, insya Allah ukurannya, bidangnya bisa membungkus kita semua yang di sini. Ya, cukup. Nah kalau ada ukuran jenazah yang lebih besar dan nggak cukup dengan kain ini, dipastikan jenazah itu keturunan raksasa. Berarti dia big size. Di rumah, di kantor ada kain kita yang masih berkain. Ya, jadi minta supaya mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk standarnya ini insya Allah cukup. Nah, dulu nggak ada kain yang bidangnya selebar ini, sehingga mesti disatukan begini. Nah itu kalau begini kan bisa terlepas dia kan. Begitulah kira-kira. Sekarang sudah aman. Lapis kedua. Nah, lapis kedua itu Bapak Ibu, itu lebar kainnya berbeda dengan yang pertama. Di mana meletaknya Ustaz? Meletaknya terserah bilang. Mau di tengah, taruh tengah. Pegang. Atau mau di pinggir sedikit sini, ya kan? Atau mau sebelah sini, suka hati. Tengah aja kita. Nah, jadi jangan ibu-ibu bapak merasa seolah-olah harus, nggak boleh. Ya kan kadang-kadang itu. Saya pernah nusin kain, diterima sama bapak. Salah tuh Ustaz. Oh berarti gila ini. Benar nggak? Benar Pak. Jadi Pak saya pulang. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Diam aja ibu. Jangan ibu seolah mendeklarasikan aku nggak bilang, nggak perlu. Tengok aja. Tengok aja Bapak Ibu. Ketepatan waktu itu dia ya dia biar aja. Mau salah dia sendiri salah. Kan gitu. Nah,
Artinya sesalah-salahnya kan juga kita sudah berdosa. Harus sekedar. Hah? Lupa. Mengingatkan beda. Mengingatkan beda dengan mengkritik. Kan gitu kan? Jadi maksud saya, bilang-bilang di sini pun tetap menghargai bilang-bilang yang lain. Ya. Yang penting kita berikan yang terbaik untuk mayat itu. Jangan sampai kita bergaduh dengan kritik. Ya kan? Terakhir mereka bilang, woi, dia kenapa? Ini kurang naik atas nih. Datang. Nah. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu sunnah Nabi, laki-laki itu 3 lembar atau 3 lapis, perempuan 5. Kenapa dibilang sunnah? Karena jika ada. Wajib tidak. Kalau ada ya sudah satu-satu. Bahkan kalau bukan ada kain, ambil ini lumpur, dilumpur lagi, sudah selesai. Nggak ada daun pisang, nggak ada apapun. Tidak ada yang bisa menutupinya, lumpur, dilumpur ini, supaya seragam semua warnanya. Jadi sunnahnya 3 dan sunnahnya 5. Kenapa perempuan lebih banyak? Hebatnya Islam, udah nggak bergerak pun kita lebih banyak. Apalagi masih bergerak. Benar kan? Maka ada anak jilbab, ada bapak jilbab, ada ibu jilbab, ada kan? Pakai apa lagi? Pakai manset, pakai apa lagi? Stocking, jorok, ya kan? Pakai apa lagi? Legging atau short, short, ya kan? Haram membuka aurat, tahankan nanti di neraka. Apinya itu, tahankan sendiri ya, jangan ada yang lain. Mereka bukannya sendiri, ya. Nah, itu jika ada. Kita mau praktek ini laki-laki. Jadi sebelum dia lapis terakhir, kita letak dulu lah bantal sama tilamnya. Nah, ini kita sobek ini. Ya, ini dalamnya. Ini dalamnya. Kita harus tahu Pak Ibu, di mana tadi kita letak tali arah kepala, gimana? Nah, di sini kan? Kenapa Ustaz? Jangan terbalik. Karena ukuran panjangnya beda. Ini kan untuk lukis. Tapi kalau kita sendiri ke bawah pasti nggak cukup. Jadi kita harus ingat mana arahnya. Dan arahnya itu nggak mesti ke kiblat, nggak perlu. Oh, mesti nggak ada itu. Jangan mengadu-ngadu. Satu-satunya posisi mayat yang diwajibkan oleh agama ketika dilihat lahat. Arah sana, paling ke kanan, tengok kiblat. Al-Ka'bah kiblatukum fil mahya wal mamat. Ka'bah kiblatnya kalian baik hidup atau mati. Itu hadisnya. Ini di rumah bukan kaya, kesini kepalanya, kesini kepalanya. Orang nggak ngaji, mana? Pas mati kan juga, kok kesini kepalanya nggak ada. Bebas bebasnya. Habis kita. Oh musik sini nggak ada. Siapa yang wajibkan itu? Kita tanya apa dasarnya. Apalagi kalau rumah sempit, bagaimana dakwah tiba pula ini gitu? Kan nggak mungkin kan? Letak di tempat yang terhormat, itu tinggikan, itu betul. Doublekan tilamnya, pakai salir, pakai balik-balik, itu betul. Ya kan? Tapi kalau mesti ke sana nggak ada itu. Tidak ada. Oh kakinya kiblat, nggak ada. Saya yang bilang nggak ada. Kalau dia bilang ada, saya minta dalilnya. Apa dalilnya? Yang ada cuma di lubang lahat. Namun kalau menurut kita ini arah yang terbaik, terserah. Cuma jangan diwajibkan, kan begitu kan? Nah, oke. Ini kepala kita letak sejengkal dari ujung ini untuk nanti bombolnya. Ya kan? Kalau ibu letak di sini nanti nampak bombol-bombolnya. Kan itu di sini. Habis. Kemudian tilamnya ini kita bentang, jangan rapat. Kasih jalan. Kan ini batang lagi. Nah, nggak perlu tebal-tebal. Asalkan jangan langsung ke lantai dia. Ya. Nah, inilah tilam kita. Dia jangan sombong-sombong ya. Tentang di rumah ada spring bed merek King Kong dulu. Yang tidur King Kong. Ya.
Bantal sama kilam itu biar kelihatan nyaman, dia dikasih spray. Benar nggak? Maka lapis ketiganya lah spray. Nih, coba. Orang dia takut dengan dia. Kelas berapa? Kelas 5? Setahun lagi ya. Kawan. Nah, ketakutan. Ini kurang ya. Baru cek takut begitu. Nah, ada lagi untuk sarung dan baju. Ini ya, sarung dan baju. Inilah lapis 4, 5 kalau perempuan. Gitu. Tapi boleh juga dipakai laki-laki sebagai dalamannya. Seperti sekali kan dipakai baju, ada dalamannya. Ada kan? Nah, begitulah mayat itu dikasih dalaman. Jadi tidak ada paket perempuan laki-laki, nggak ada beda. Satu paket udah. Laki-laki mau perempuan itu semua. Kan gitu? Nah, ini ya. Jadi kita buka lah ini, kita buat bajunya. Jadi Bapak Ibu, inilah untuk kain baju. Dia ini awalnya begini ya, begini ya. Kita lipat dua, dan kita lipat lagi. Nah, kita ambil sisi dalamnya, untuk ini ya, untuk lehernya. Nah, kenapa ya? Nah, letakkan di sini. Pas dekat leher ini. Nah, ini bagian atas dibuka supaya nanti bisa masuk ke dalam. Ini. Jadi Bapak Ibu, yang saya ajarkan ini bukan harus mesti Bapak Ibu pakai gaya lain boleh. Ada orang yang bilang senior itu diguntingnya seperti rumbi-rumbinya, silakan. Tapi saya kalau mau ngajar ini saya berikan yang termudah. Nanti kalau saya bilang gunting sini, belum ada apa-apa meninggal dulu. Kalau kayak kayu lagi, ya kan? Jadi buat yang tergampang ya. Jadi jangan bilang Ustaz tuh kayak itu, maunya kan ada mau-maunya. Ini yang termudah supaya semuanya bisa. Habis, kan gitu? Baru kita sarung. Nah, kain sarung ini biasanya saya mengenangkannya di kamar mandi, supaya nanti ketika dibawa dari kamar mandi, mari auratnya tertutup. Kan gitu kan? Ini nanti bukan di kamar mandi. Inilah 1, inilah 2, 3, 4, 5. Selesai. Habis. Baru kita ke kamar mandi memandikan. Bapak Ibu sekalian, waktu kita memandikan, perhatikan dulu tempat, kemudian air. Ya. Jadi Bapak Ibu, biasanya di daerah kita ini, kalau sudah mau diberangkatkan, itu kan ziarah dulu. Benar nggak? Sudah dikafani di ziarah. Itu kira-kira bagus nggak? Menurut Bapak Ibu bagus nggak? Nah, dulu waktu Rasulullah meninggal, kata Ibunda Aisyah, ayahku mencium suamiku itu sebelum dibangun kifayah. Jadi memang tidak ada anjuran untuk melakukan itu setelah dikafani. Kita bukan menghilangkan kebiasaan, tetap itu ada, cuman dari mulai sekarang hingga seterusnya kalau sudah belajar, pelaksanaan ziarah itu lakukan sebelum dimandikan. Jadi katakan di tempat takziah kan, Bu, ini ahli keluarga, ini kalian ziarah. Kita buat kain ini. Mereka ziarah cium-cium nangis-nangis, biarlah orang terakhir. Minta berapa ribu tahun baru jumpa. Kan gitu, silakan. Itu lebih afdol, karena jenazah belum dibersihkan. Daripada udah cantik, udah wangi,
lagi, ditangisi lagi, dicium-cium lagi, kena pula jigongnya. Bener gak? Heboh lagi mulut orang kena air mata, awas air mata. Kenapa air mata? Ada apa dengan air mata? Kenapa rupanya? Coba saya tanya ibu. Yang sering mulut ibu-ibu ini, awas air mata. Kenapa air mata? Orang lakinya mati mana jelas lah. Orang nangis itu air mata. Kena air hidup itu apa? Kan begitu. Andai kata pun najis, setinggi-tingginya najis muhammad ini. Gak mungkin dia najis muhammad. Gak mungkin. Jangan ringan masih dimaafkan. Dan menghindari itu kita buatlah ziarah sebelum dimandikan. Kalau setuju, kenapa tidak boleh kalau setuju? Tapi kan Ustaz kadang-kadang keluarga ya harus ini kita istilahnya menghargai. Ibu tetap menyampaikan dan berkeras. Kalau ibu kalah, ibunya Sekarang dia kan gitu? selama ini Ada lagi yang mencium-cium mukanya sampai ke dadanya ke kakinya. Ngapain? Ada nggak? Ngapain? Tidak ngapain? Mau disembah itu rumah rupanya. Jadi mayat baru dan sama. Kemarin melawan dia. Ya kan? Tanda istri durhaka. Kalau meninggal suaminya nangis sekali. Kalau istri durhaka itu. Tanda suami tak sayang, kalau meninggal tak nangis. Nah, ya kan? Nah, ya jadi kita usahakan menziarahnya itu sebelum jadi setiap pemandian habis dia wangi. Saya kalau memandikan orang Aceh, kebanyakan keluarga minta dikafani di kamar, khususnya orang Aceh. Jadi kan jadi tontonan, ini bersih. Ini mak ayah ditonton orang. Ya kalau mukanya bagus, kalau mama ini orang itu. Kalau terlalu matanya, apa jadi fitnah? Jangan, kita nggak ada itu mak ayah jadi ditonton nggak mau. Siapa yang maksud gua? Makanya saya kalau ngomong kafani, biasanya pakai kain sarung atau kain panjang. Itu nggak saya izinkan. Luar saya mahram kan nggak? Cabut kunci itu. Nah, mana keluarga inti masuk? Kita atur. Macam-macam kita tinggal kan. Yang kita buat ini pun sesuai dengan syariat, bukan suka-suka hati kita. Tapi ini memang dia kali nangisnya. Laki kawan meninggal dia kali nangisnya. Kenapa? Oh sedih aja dibully dari itu. Berarti ada apa-apa ini? Oke, siapa nih relawan mainnya siapa? Bang, ini masih bang, biar ngarah dulu. Nggak apa-apa. Ini namanya geladi. Nanti pas aslinya nanti. Naik. Ya. Ini karena mainnya kawin, ini jadi segini. Kalau mainnya bori, ini pakai bantal. Masa udah nggak pakai bantal? Nggak pernah ada bisa main. Basah Ustaz. Iya ini basah kenapa lu? Terakhir kali. Ya kan? Ini nggak boleh pakai bantal. Dia ulang-ulang. Masuk bantal Ustaz. Astagfirullah. Ambil jalan. Ini mendoa kayak begini ah. Kesian kali lawan kita nggak pakai. Pakai bantal. Bantal apa Ustaz? Bantal ambil bantal. Siap pakai yang mau dijemur, buang habis. Tidak ada masalah. Dia udah meninggalkan rumah, meninggalkan kebun. Nah, tunggu dulu. Belum sampai di situ. Pertanyaan pertama, siapakah orang yang paling berhak memandikan mayit? Keluarganya ya, keluarga inti ya. Saya bilang kalau keluarga inti itu bukan yang paling berhak, tapi yang berhak. Beda nggak? Antara yang berhak dengan yang paling berhak. Kalau siapa yang paling berhak? Maka fikih mengatakan yang paling berhak memandikan jenazah seseorang itu adalah orang yang dia wasiatkan untuk hidup. Nanti kalau saya meninggal, katanya
Yang manggil saya Ustaz Arif. Maka keluarganya mesti menghubungi saya. Dicari. Perkara saya nggak sempat, saya nggak bisa nomor 2 sampai kedua sih. Kalau tanya tinggal duluan? Berarti mendoakan saya. Ketika saya meninggal duluan, gugur sih. Berarti tak perlu syaratnya. Tapi kita perlu tahu ya, orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkannya, dipesankan waktu hidup. Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama ilmunya ya. Saya pernah datang orang ke rumah minta mandikan. Saya bilang kan ada bilar di situ. Ketepatan di wilayah itu, bilarnya saya minta pulang. Asalkan saya bilang, kan itu, Ustaz, ini pesan ayah. Oh, kalau sudah wasiat saya datang. Kalau lewat kan, ini kita mengaji. Berarti pas. Mau siapa pun itu gak ada urusan, aku dipesankan sama almarhum. Minta maaf lah. Begitu kita Pak. Jadi jangan sampai kita memotong job orang. Bahaya ini. Ini kan proyek. Ya. Gak ada 2 juta mana terkubur ini. Benar gak? Di Medan lubang 1 juta. Kalau musim hujan 1,5. Banyak. Penguras lagi. Ya baik ke SDM, mati dah. Dan itu Anak-anaknya apa tuh? anak yang Untuk memandikan. ya maksud saya semuanya boleh, cuma prioritaskan jika main itu ada wasiat. Ini bapak ibu udah wasiat belum? Belum jadi wasiat. Oh iya. Wasiat. Kalau saya wasiatkan, kalau saya meninggal luar, mesti saya tidak mengistinjakan. Kalau mati beda. Karena niat saya mati di muka sama di Madinah itu saya. Iya. Bukan sekarang dengan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada wasiatnya, jatuhlah pada yang berhak tadi. Siapa? Laki meninggal, bini meninggal, laki. Boleh tak? Boleh. Orang tua meninggal sama boleh. Dan itu merupakan sunnah. Ketika Ibu Aisyah migrain, sebagai kepala yang luar biasa, Nabi bersabda, "Lau muti qabli la ughsilannak." Kalau sekiranya kau mati lebih dulu, aku yang akan memandikanmu. Mendengar itu, Fatimah berwasiat kepada Ali, mandikan aku nanti kalau aku meninggal lebih dulu. Meninggal Fatimah lebih dulu, Ali lah yang meninggal. Begitu, ini enggak. Bini meninggal, laki depan masih nerima tamu. Pakai kacamata hitam pula. Jadi kandidat baru. Laki meninggal, bini sibuk nyalami orang. Udah ada lagi abang kau, ada meninggal. Kurang praktisan pula itu. Tapi waktu diambil amplopnya, bangun dia. Amplop digenggam terus. Sandiwara semua itu. Nah, seharusnya kalau meninggal orang terdekat kita, kita yang mendampingi. Mau yang datang Jokowi pun ada urusan. Ini terakhir. Benar nggak? Itu ada kepada dia. Mayat akan merasa sampai hati ini. Orang lain bilang jadi aku. Betul nggak? Bilang kan orang lain. Nah, jadi jangan. Jadi jawabannya yang paling berhak adalah orang yang dipesankannya. Yang berhak adalah keluarga inti. Ya. Kemudian di mana lebih baik dimandikan? Di pangkuan atau di tempat seperti ini? Jangan kita yang menjawab. Yang menjawab pertama fikih. Nanti yang kedua medis. Apa kata fikih? Kita itu tujuan memandikan untuk mensucikan dia. Benar nggak? Bagaimana kalau nanti kita masuk pakai kain sarung? Jatuh ampasnya Ustaz. Kita bersihkan, kan masih najis itu, kan masih basah. Betapa bodohnya kita membolak-balik mandi atau tempat najis. Dosa siapa kan udah itu? Coba. Oh sedih kali Ustaz, ini kan ayah kami yang terakhir nggak ada. Ini bukan cerita terakhir, ini cerita hukum.
itu udah habis, nggak ada lagi cerita. Siapa tanggung jawab? Yang ngotot untuk itu tanggung jawab, tahankan itu. Main tidak bersih. Kan udah dibongkar kan basah itu. Gak mungkin ibu berdiri ganti kain, duduk lagi, keluar lagi, ganti lagi, sampai besok masih siap-siap loh. Benar kan? Secara fikih seperti itu. Secara medis, kalau ini bervirus, nggak usah cerita. Tetangga kita kena COVID, entah tidak ada COVID, ada takutnya. Betul nggak? Apalagi jelas-jelas. Mayat itu kalau sudah keluar nyawanya, per detik mengalami proses pembusukan, per detik. Terus yang paling pertama kali berubah pupil mata. Kayak gini kan, tenggelam tuh, udah abu-abu tuh, ya kan? Kedua kulit, kadang-kadang kulit kupas, macam kulit salak, ya kan? Udah, terus pada detik terus. Makanya kata Nabi jangan dilamakan. Nanti tertengokmu yang tak sewajarnya kau tengok kan itu. Ya Allah kau kupas ya Allah, itu lah. Semestinya nggak kau tengok, tapi kenapa lama dia tertengok? Nabi melarang dengan istilah na'yu. Naha Rasulullah anil na'yu. Nabi melarang keras dari na'yu. Apa itu na'yu? Na'yu itu mengubur jenazah, menunggu orang ramai. Nggak boleh ya. Ketika meninggal, silakan kabari kuburannya. Bilang terus sudah. Jam berapa ini? Ini jam 6 sore, jam 6 subuh. Zuhur kita kubur. Jam berapa? Jam 9 pagi. Zuhur kita kubur. Sempat. Boleh selesai. Untuk gue yang dari Pakam, yang dari Medan, malam-malam lah. Di Jogja juga malam-malam lah. Gas terus. Kita di sini kebiasaan nggak kayak gitu pulang. Ya kan? Kalau bisa. Saya dulu pernah mendesak malam. Tukang pacul takut juga. Takut dia malam-malam. Kami pada 2 kali lipat, 10 kali lipat mau kami gitu. Kan pernah kualat dia kan, ngeri. Karena mereka kami itu jangan halat. Itu kuburannya selalu putih, mereka kayu besar. Ya, nah. Cuma kalau berserang, banyak juga orang masuk situ. Dia ayo masuk situ. Diantarkan, ya kan. Nah. Jadi memandikan itu lebih baik di sini tempatnya. Ya, disegera lagi. Jadi ada nggak ada orang, ini mesti ada. Ada nggak di lingkungan kita ini? Cepat kumpul. Anggota STM 10.000 satu orang. 5 juta itu nggak salah saya. Ya. Artinya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tadi di Papua ada lebih bagus. Lebih bagus buat dibilang. Orang tak ngaji dia. Benar nggak? Ini anak-anaknya kok nggak ada gitu bu, nggak usah bu. Mau berbakti waktu hidup, habis. Udah mati selesai. Nah ya, ini 2 tadi ya. Yang berhak memandikan, yang diwasiatkannya. Yang terbaik mandikan di tempat, bukan di pangku. Di pangku ini banyak juga yang bermasalah. Susah kita bolak-balik. Yang mampu puji pula itu, meriah. Terakhir langsung meriah dengan perutnya terus. Jadi kalau permintaan ahli waris Nggak bisa. Kalau sudah kita terangkan, mereka mau juga terserah mereka. Tapi yang mau saya ajarkan ini, bilang-bilang ini wajib menyampaikan itu. Lebih baik di tempat aja Pak. Oh nggak bisa, kami ahli waris di pangku. Udah terserah. Nanti kalau yang seperti bilang tadi, jatuh kotoran di kain, tak mereka tahankan. Ya mereka kan gitu kan. Nah, jadi kita tetap memihak kepada yang terbaik. Dulu pisang dulu. Ya kan? Kita bakal pisang belah-belah. Nah itu. Oke, selesai. Setelah kita memastikan itu, kita pastikan mayat. Jadi mayat ini tidak boleh ada benda-benda yang menempel. Seperti plasteran-plasteran. Dari rumah sakit mungkin dari bekas suntik itu dibuka semua. Tapi bisa jadi nggak dibuka. Ketika kalau dibuka lebih parah. Nah, dibuka lebih berserak, lebih menjijikkan dan lain sebagainya. Ya, saya mandikan. Ini dibungkus pakai perban. Ini kenapa? Ini sakit gula Ustaz, kerawak semua dan usah buka. Kalau buka Ustaz, kalau yang buka sudah. Dia. Gitu aja kita masuk ke depan. Kalau yang buka, nah. Ya, dibuka ini melepas hati lutut. Siapa berani ngomong saya?
biar aja. Yang penting dibasahi. Itu sebabnya dalam kitab dibilang memandikan jenazah itu sebenarnya hanya satu, takmimul ma, meratakan air ke seluruh tubuh. Habis. Ada sabun bagus, ada jeruk purut bagus, ada kalori bagus, tapi syarat mutlaknya takmimul ma, ratakan semua air. Selesai. Ya, buka jadi gigi palsu. Gigi. Kalau palsu, jika bisa dibuka, buka. Kalau enggak, no. Namanya izaul mayyit, menyakiti jenazah. Emas, emas beda. Emas itu barang bermanfaat, wajib diambil. Berapa? Karena bermanfaat. So jenazah ini wajib dikubur tanpa benda yang bermanfaat. Bukan seperti Ratu Elizabeth dikubur bersama perhiasannya. Ya, orang agama macam-macam. Untuk apa dia bersandar jadi berbekal musuh? Nah, itu wajib. Yang kita ceritakan gigi biasa. Ada yang maksa. Berdoa. Untuk apa memaksa ini? Mau pemakainya wajib? Enggak. Ya kan bukan bawa lahir Ustaz. Iya betul. Tetapi kalau nggak bisa sudah lah. Kalau gampang buka. Oh nggak bisa Ustaz. Oke, saya bilang buka ya. Kalau yang matinya dari jantungnya, bukalah. Dia bilang. Kalau yang mati ini ada pennya, pen, bukalah. Kalau yang mati ini ada spiralnya, ambillah. Yang saya bilang bukan nggak boleh. Kalau nggak bisa nggak usah. Bukan nggak boleh, berbeda. Makanya kalau sudah kita belajar sebaik meninggal, atau kira-kira kita tengok gelagat yang mau meninggal, buka isi perut. Ya. Saya gampang Pak, kalau sudah orang nggak sadar, saya kritik ini. Tapi masih hidup. Kalau digelitik udah nggak main, udah jalan nggak mau Pak, jalan yang main. Tapi itu ketua udah, itu namanya ilmu alam itu. Begini kan udah nggak berasa lagi, itu udah ada, itu sudah naik main orang itu, udah sejuk dia. Udah ngajikan aja udah. Ini memang dengan nazar itu, sekarang maut itu mau dibawa kemana pun nggak bisa lagi. Nah, jadi kalau diteliti dia nggak main, udah biar aja. Berarti kita lah yang mengerti, cepat buka gigi ayam, ya kan? Kukunya potong, ya kan? Bersihkan, habis bersihkan. Ya, tetangga rumah, Ustaz itu udah saya tengok kan. Saya teliti ayo, udah, kalian jangan nangis sambil Quran baca, setengah jam lewat. Kita bukan dukun. Siapa yang bisa menolak kematian? Mana bisa? Harus terima. Makanya jangan dibawa ke rumah sakit, habisnya dibonyok, dipompa, kesian lah. Bacakan Yasin, bacakan suratul A'du, ya kan? Dia dah lepas dengan selamat. Doakan Allah ma'awin alaihi fi sakaratil maut. Nah selesai. Kan gitu. Sebaik dia meninggal, tanggalkan semua wujud ini. Tanggalkan. Setelah tanggalkan, tidak ada selai benang pun yang melekat. Ambil air hangat, seka, ambil lalu sekakan gitu. Tidak mampu. Ini tuntunan dalam kitab fikih Taqrib Asy-Syariah fil Masail Mufidah. Nah selesai. Sehingga besok kita mandikan aroma itu tidak begitu mengganggu. Nah, dan kita yang mencebur itu karena keseringan. Kalau orang meninggal itu, mohon maaf ya, dia terkincit Pak, keluar kotoran. Saking sakitnya dicabut nyawa itu. Buktinya apa? Tengok lembu kurban, dipotong leher Ustaz, berkeluar entah dari bawah. Sakit kali. Rupanya kita kayak gitu juga nanti, maka disekat, dibersihkan. Ini awak datang, mau dimatikan, masih berbati dari main dia Pak. Jadi belum undangan dia tak bayar. Malas tak ngerti, tak mau tahu gitu. Sebuah maka ajari anak-anak kita. Anak saya kebetulan 4 laki-laki, 4 sudah bisa mandikan mayat. Ya, SMP, SMA, kuliah. Sudah saya ajari semua. Karena saya nanti mungkin
Mereka yang akan mendikannya. Kalau kita ajarin, siapa yang mendikan Allah? Mandi sendiri nggak bisa. Gitu kan? Berapa kok bisa? Semua. Nggak apa-apa. Ini aja mandi bisa. Dua ini, ya nggak mungkin lah. Kan aja kecil. Jantung apa meninggal? Nah, meninggal tenggelam itu cara fikihnya supaya diangkat langsung dikafani. Tak perlu dimandikan. Mandi 3 hari dia macam ini. Anak di dalam kami 14 hari kemandikan belum gigil ya, udah dimandikan. Gitu ya. Supaya diangkat dari langsung dikafani.